Bab 3. Poplar Grove. Orang tuanya gila. 1. Suatu hari musim gugur yang cerah, seorang agen properti bernama Richard mengajak saya berkeliling kota kelahirannya. Richard tinggi dan ramah. Saat kami mengemudi menyusuri jalanan berkelok-kelok, dia melambaikan tangan kepada orang-orang yang lewat, atau menunjuk ke sebuah rumah dan memberitahu saya siapa yang membelinya, berapa banyak anak mereka, dan apa pekerjaan mereka. Dia tumbuh di daerah itu dan sepertinya mengenal semua orang. Apa yang dimiliki kotanya? Segalanya yang Anda inginkan, katanya, perasaan aman dan nyaman. Perasaan memiliki tetangga yang baik. Perasaan, saya bisa mengandalkan orang lain di sekitar saya. Pusat kota memiliki nuansa tahun 1950-an yang menyenangkan. Ada gereja di mana-mana, dengan batu bata merah yang terhormat. Kami melewati pusat komunitas dan perpustakaan kota, lalu naik ke salah satu dari banyak lingkungan menawan di kota itu. Kita berada di tepi air di sini. Richard menunjuk melalui pepohonan ke sebuah teluk yang indah. Jadi, tepi air adalah real estate premium dan kemudian, dan akan saya tunjukkan, itu menjadi tepi air, dan kemudian lingkungan istimewa air. Jalanannya sempit dan dipagari pohon ek tinggi. Mereka mengikuti serangkaian bukit yang landai. Rumah-rumah berdekatan, memberikan suasana intim di jalanan. Anda akan mengenal tetangga Anda di sini. Seseorang yang datang ke sini menelepon saya dan berkata, "Hei, saya ingin tepi air dengan 3 atau 4 hektar. Saya ingin privasi. Saya tidak ingin melihat tetangga saya. Saya seperti, itu saja, itu bukan yang bisa kami tawarkan." Ini seperti menelepon dealer BMW dan mengatakan Anda menginginkan minivan. Kota ini memiliki taman besar, dengan puluhan lapangan sepak bola dan bisbol, serta lapangan tenis. Ini memiliki jalur jogging, kebun binatang mini, klub golf ramah keluarga, dan pantai kecil dengan tempat untuk perahu dan kayak. Satu generasi yang lalu, itu adalah komunitas tidur biasa untuk kota-kota sekitarnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ini telah menjadi diinginkan. Harga melonjak, kelas pekerja makmur. Itu klien saya, lanjut Richard, menikmati oksimoron itu. Orang-orang yang memiliki pekerjaan dan menghasilkan banyak uang. Jadi, dokter, pengacara, profesional yang bukan darah biru. Poplar Grove, katanya, bukan, seperti generasi keempat, Anda tahu, menjual perusahaan dan menghasilkan $200 juta dan bahkan tidak bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dengan hari mereka. Kami bukan Palm Beach, semua orang di sini pergi bekerja. Dan semua orang memiliki keluarga. 100% dari orang-orang yang dibeli rumah oleh Richard, yang pindah ke komunitas untuk pertama kalinya, memiliki anak. Ini adalah kota keluarga. Dia bekerja dari rumah, kata Richard, mengingat sebuah rumah yang baru saja dia jual minggu itu. Dia seorang guru musik di sekolah menengah. Sistem sekolah umum, kota, yang menyedihkan mengusirnya dan mereka mencari daerah aman di mana mereka dapat membesarkan keluarga dan mengirim anak-anak mereka ke sekolah umum. Harga pembelian, $750.000. Apakah para penjual meninggalkan komunitas? Tidak, mereka tetap tinggal. Mereka hanya menginginkan rumah yang lebih besar di dekatnya. Mengapa mereka akan meninggalkan komunitas yang sempurna? Tidak ada perumahan yang terpasang di sini. Semuanya rumah tinggal tunggal. Dan saya tidak tahu jumlahnya, tetapi saya kira lebih dari 90% pemilik rumah tinggal di rumah mereka. Jadi kita tidak punya kondominium. Kami tidak punya sewa. Kami tidak memiliki tempat tinggal kelas bawah yang menarik segala jenis keragaman. Jadi, ini telah menjadi tempat tinggal yang sangat homogen. Itulah mungkin mengapa ada sistem nilai bersama, nilai bagus, olahraga bagus, pergi ke perguruan tinggi terbaik yang mungkin bisa Anda lakukan. Ini sangat, dia berhenti, mencari cara terbaik untuk mengatakannya, karena terlepas dari kasih sayangnya yang besar pada kotanya, ada sesuatu tentang itu yang jelas membuatnya sedikit gelisah, perasaan kolegial. 2. Saya tidak akan memberitahu Anda nama kota Richard. Anda bisa menebak, tetapi Anda hampir pasti akan salah. Dan nama Richard, omong-omong, bukan Richard. Tidak satu pun dari fakta itu penting. Kedua peneliti yang menyelidiki apa yang telah terjadi di kota itu menyebutnya Poplar Grove, yang merupakan nama yang cukup baik. Saya belum pernah mendengar tentang komunitas ini sama sekali, kata salah satu dari mereka, sosiolog Seth Abrutin. Itu tidak ada di radar saya. Itu tidak akan. Poplar Grove bukanlah jenis tempat yang menjadi berita utama. Jika Anda lewat di jalan raya, Anda tidak akan berhenti, itulah yang diinginkan penduduk Poplar Grove.
Tetapi Anda hampir pasti mengenal kota seperti Poplar Grove. Ini adalah contoh sempurna dari spesies komunitas yang sangat Amerika yang sangat erat dan makmur. Itu hanya mengingatkan saya pada mitos Amerika kecil, di mana semuanya berfokus pada sekolah dan acara olahraga di sekolah, kata Abrutin. Banyak pemuda dan orang dewasa yang kami ajak bicara akan memberitahu kami bagaimana mereka mengenal semua tetangga mereka dan mereka dapat pergi ke siapapun. Maksud saya, itu benar-benar terdengar seperti tempat yang indah. Sepertinya tempat yang bagus untuk membesarkan anak-anak. Anda sedang mendengarkan buku audio bahasa. Temukan buku kesayangan Anda di YouTube, buku audio bahasa. Dengarkan, eksplorasi, dan nikmati petualangannya. Abrutin mempelajari Poplar Grove bersama rekannya, Anna Mueller. Ketika mereka pertama kali pergi ke sana, mereka berdua adalah asisten profesor sosiologi di University of Memphis, baru memulai karir mereka. Mereka mendengar tentang kota itu secara tidak sengaja. Mueller terlibat dalam diskusi dengan seseorang di Facebook. Setelah berbicara dengan saya, dia berkata, "Bisakah Anda berbicara dengan ibu saya?" kata Mueller. Jadi kemudian saya berbicara dengan ibunya. Sang ibu tinggal di kota yang Mueller dan Abrutin sebut Poplar Grove. Mueller sangat terkejut dengan percakapan itu sehingga dia naik pesawat dan pergi ke sana secepat mungkin. Kemudian dia kembali, kali ini bersama Abrutin, dan mereka berdua kembali lagi dan lagi karena mereka semakin terjebak dalam drama yang terungkap di sana. Maksudku, itu sangat indah, kata Mueller. Seperti komunitas pemandangan yang memiliki rasa diri yang sangat kuat. Orang-orang sangat bangga berasal dari Poplar Grove. Sekolah menengahnya adalah salah satu yang terbaik di negara bagian. Sebutkan olahraga, mereka telah memenangkan kejuaraan. Produksi teater yang dilakukan anak-anak sangat spektakuler, kata Mueller. Beberapa mil dari Poplar Grove adalah kota yang Mueller dan Abrutin sebut Annesdale. Annesdale juga indah, tetapi ada banyak gedung apartemen, rumah-rumah lebih murah, dan sekolah menengah Annesdale tidak berperingkat teratas seperti Poplar Grove. Saya tidak akan mengirim anak saya ke sana, kata seorang orang tua kepada Mueller dan Abrutin. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi Poplar Grove adalah Poplar Grove. Jika anak-anak Anda tumbuh di Poplar Grove, kecil kemungkinan mereka akan menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh setiap orang tua kelas menengah ke atas untuk anak-anak mereka, menjadi aktif dan populer, dan bekerja keras di sekolah, dan membuat jenis pilihan yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik, dan kemudian, tentu saja, pulang ke Poplar Grove. Mueller dan Abrutin akhirnya akan menulis sebuah buku tentang waktu mereka di Poplar Grove berjudul Life Under Pressure, sebuah karya beasiswa yang memukau dan mengganggu, di mana mereka menulis. Kejelasan dan konsistensi di mana orang-orang Poplar Grove dapat menyebutkan nilai-nilai bersama mereka kadang-kadang luar biasa. Kami adalah pengulangan konstan. Ketika kami memikirkan Poplar Grove, Elizabeth, ibu seorang remaja, berbagi, kami memikirkan pencapaian, kami berbicara tentang pencapaian akademis, dan kami berbicara tentang pencapaian olahraga. Inilah seorang remaja bernama Shannon. Tetangga kami sangat akrab. Setiap kali saya berjalan di jalan, saya menyapa semua orang yang saya kenal, bahkan orang dewasa, hanya karena saya mengenal mereka sepanjang hidup saya. Ini adalah jaringan dukungan yang besar. Itu selalu seperti itu. Seorang wanita muda bernama Isabel memberitahu Mueller dan Abrutin. Jika saya terluka, saya tahu saya bisa pergi ke jalan manapun, dan mendapatkan apa yang saya butuhkan. Tidak harus orang tua saya. Saya bisa saja berjalan masuk ke rumah manapun, menangis dengan lutut lecet, dan mereka akan membantu. Saya suka perasaan komunitas yang kami rasakan. Sejauh ini, kami telah mengeksplorasi gagasan bahwa epidemi sosial tidak liar dan tidak terkendali. Mereka menempel pada tempat-tempat, dan kisah Philip S. Formes dan Miami memberitahu kita bahwa kekuatan tempat-tempat berasal dari cerita yang diceritakan oleh komunitas kepada diri mereka sendiri. Dalam bab ini, saya ingin mengambil dua ide itu dan menambahkan pertanyaan ketiga. Jika epidemi dipengaruhi oleh cerita-cerita yang diciptakan oleh penduduk suatu komunitas, maka dalam arti apa komunitas bertanggung jawab atas demam dan penularan yang menimpa mereka? Teka-teki nomor 3. Segenerasi sebelum krisis di Poplar Grove, ada krisis lain yang anehnya analog di dunia kebun binatang. Meminta terlalu banyak untuk mengatakan bahwa krisis kebun binatang seharusnya menjadi peringatan bagi orang tua di Poplar Grove,
karena kedua dunia itu sangat jauh. Hanya dalam retrospeksi bahwa paralel menjadi jelas. Krisis ini dimulai pada tahun 1970-an. Penjaga kebun binatang di seluruh dunia mulai menginvestasikan lebih banyak sumber daya dalam membiakkan populasi hewan mereka dalam penangkaran. Logikanya jelas. Mengapa repot-repot menangkap hewan di alam liar? Gerakan konservasi yang berkembang juga mendukung program pemulihan. Strategi baru ini sukses besar, dengan satu outlier besar, cheetah. Mereka jarang memiliki keturunan yang bertahan hidup, dan banyak dari mereka ketika disatukan tidak dapat berkembang biak, kenang ahli genetika Stephen O'Brien, yang saat itu bekerja di National Cancer Institute. Itu tidak masuk akal. Cheetah tampak seperti contoh sempurna dari kebugaran evolusioner, reaktor nuklir besar untuk jantung, kaki greyhound, tengkorak berbentuk seperti helm aerodinamis pengendara sepeda profesional, dan cakar semi-retraktil yang, seperti kata O'Brien, mencengkeram bumi seperti sepatu sepak bola saat mereka berlari mengejar mangsanya dengan kecepatan 60 mil per jam. Ini adalah hewan tercepat di bumi, kata O'Brien. Hewan tercepat kedua di bumi adalah pronghorn Amerika. Dan alasannya adalah karena sedang berlari dari cheetah. Para penjaga kebun binatang bertanya-tanya apakah mereka melakukan kesalahan, atau apakah ada sesuatu tentang susunan genetik cheetah yang tidak mereka mengerti. Mereka mengajukan teori dan mencoba eksperimen, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, mereka mengangkat bahu dan mengatakan bahwa hewan-hewan itu pasti penakut. Puncaknya terjadi pada pertemuan tahun 1980 di Front Royal, Virginia. Direktur kebun binatang dari seluruh dunia hadir, di antaranya Kepala Program Konservasi Satwa Liar Besar di Afrika Selatan. Dan dia berkata, apakah Anda memiliki seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan secara ilmiah? O'Brien ingat, untuk, pada dasarnya menjelaskan kepada kami mengapa program pemulihan cheetah kami di Afrika Selatan memiliki tingkat keberhasilan sekitar 15% sementara hewan-hewan lain ini, gajah, kuda, dan jerapah, mereka berkembang biak seperti tikus? Dua ilmuwan mengangkat tangan mereka, keduanya rekan O'Brien. Mereka terbang ke Afrika Selatan, ke sebuah suaka marga satwa besar di dekat Pretoria. Mereka mengambil sampel darah dan sperma dari puluhan cheetah. Apa yang mereka temukan mengejutkan mereka. Jumlah sperma cheetah rendah, dan spermatozoa itu sendiri sangat cacat. Itu jelas mengapa hewan-hewan tersebut kesulitan berkembang biak. Bukan karena mereka penakut, tapi kenapa? Laboratorium O'Brien kemudian mulai menguji sampel darah yang telah dikirim kepada mereka. Mereka telah melakukan penelitian serupa di masa lalu pada burung, manusia, kuda, dan kucing domestik, dan dalam semua kasus hewan-hewan tersebut menunjukkan tingkat keragaman genetik yang sehat. Pada sebagian besar spesies, sekitar 30% gen yang disampel akan menunjukkan beberapa tingkat variasi. Gen cheetah tidak terlihat seperti itu. Mereka semua sama. Saya tidak pernah melihat spesies yang begitu seragam secara genetik, kata O'Brien. Temuan O'Brien disambut dengan skeptisisme oleh rekan-rekannya. Jadi dia dan timnya terus maju. Saya pergi ke rumah sakit anak di Washington dan saya belajar cara melakukan cangkok kulit di unit luka bakar, katanya. Mereka mengajari saya cara menjaga kebersihan dan cara mengambil irisan dan menjahitnya dan semuanya. Dan kemudian kami melakukan cangkok kulit pada sekitar 8 cheetah di Afrika Selatan, dan kemudian kami melakukan 6 atau 8 lagi di Oregon. Winston, Oregon, adalah rumah bagi Wildlife Safari, koleksi cheetah terbesar di Amerika Serikat pada saat itu. Idenya sederhana, jika Anda mencangkok sepotong kulit dari satu hewan ke hewan lain, tubuh penerima akan menolaknya. Ia akan mengenali gen donor sebagai asing. Itu akan menghitam dan mengelupas dalam 2 minggu, kata O'Brien. Tetapi jika Anda mengambil sepotong kulit dari, katakanlah, satu kembar identik dan mencangkokkannya ke yang lain, itu akan berhasil. Sistem kekebalan tubuh donor menganggap kulit itu miliknya sendiri. Ini adalah ujian utama hipotesisnya. Cangkoknya kecil, 1 inci kali 1 inci, dijahit ke sisi dada hewan, dilindungi oleh perban elastis yang dibalut di sekitar tubuh kucing. Pertama, tim memberikan beberapa cheetah cangkok kulit dari kucing domestik, hanya untuk memastikan hewan-hewan tersebut memiliki sistem kekebalan tubuh. Benar saja, cheetah menolak cangkok kucing, itu menjadi meradang, lalu nekrotik. Tubuh mereka tahu apa yang berbeda, dan kucing domestik berbeda.
Kemudian Tim mencangkokkan kulit dari cheetah lain. Apa yang terjadi? Tidak ada. Mereka diterima, kata O'Brien, seolah-olah mereka kembar identik. Satu-satunya tempat Anda melihat itu adalah pada tikus inbred yang telah dikawinkan saudara-saudara selama 20 generasi. Dan itu meyakinkan saya. O'Brien menyadari bahwa populasi cheetah dunia pasti pernah mengalami kehancuran. Tebakan terbaiknya adalah bahwa itu terjadi selama kepunahan mamalia besar 12.000 tahun yang lalu, ketika kucing bergigi pedang, mastodon, mamut, sloth raksasa, dan lebih dari 30 spesies lainnya punah akibat zaman es. Entah bagaimana cheetah selamat, tapi hanya sedikit. Angka-angka yang cocok dengan semua data kurang dari 100, mungkin kurang dari 50, kata O'Brien. Bahkan mungkin, populasi cheetah berkurang menjadi satu betina hamil. Dan satu-satunya cara bagi sedikit cheetah yang kesepian itu untuk bertahan hidup adalah dengan mengatasi hambatan yang dimiliki sebagian besar mamalia terhadap perkawinan sedarah. Adik perempuan harus kawin dengan saudara laki-laki, sepupu pertama dengan sepupu pertama. Spesies ini akhirnya bangkit kembali, tetapi hanya melalui replikasi tanpa akhir dari rangkaian gen yang sempit yang sama. Cheetah masih luar biasa, tetapi sekarang setiap cheetah mewakili jenis kehebatan yang sama persis. O'Brien menulis memoir tentang karirnya sebagai ahli genetika berjudul Tears of the Cheetah, sebuah referensi pada tanda khas di wajah cheetah yang membuatnya terlihat seperti menangis. Bayangkan seorang wanita muda hamil di suatu tempat di Eropa Selatan yang memanjat ke dalam gua yang hangat untuk tidur sepanjang musim dingin yang keras. Ketika dia dan anak-anaknya merayap keluar di musim semi, mereka bertemu dengan dunia yang berbeda, dunia di mana cheetah dan predator besar di wilayah itu telah punah, korban pembantaian global. Hayalanku membangkitkan visi air mata pada cheetah ibu itu yang akan menghasilkan garis air mata yang tak terhapuskan di bawah mata setiap cheetah sejak saat itu. Kata yang digunakan oleh ahli biologi untuk menggambarkan lingkungan di mana perbedaan individu telah dihaluskan dan setiap organisme mengikuti jalur perkembangan yang sama adalah monokultur. Monokultur jarang terjadi, keadaan default untuk sebagian besar sistem alami adalah keragaman. Monokultur biasanya muncul hanya ketika sesuatu terjadi, disengaja atau tidak, untuk mengganggu tatanan alami, misalnya, ketika sekelompok orang tua kaya berkumpul untuk menciptakan komunitas yang sepenuhnya mencerminkan komitmen mereka terhadap pencapaian dan keunggulan. Orang tua di Poplar Grove menginginkan monokultur, setidaknya sampai mereka sadar bahwa monokultur, bahkan yang tampaknya sempurna, memiliki biaya. Epidemi menyukai monokultur. 4. Salah satu hal pertama yang mengejutkan Abrutin dan Mueller adalah bagaimana semua siswa di Poplar Grove High School terdengar sama. Dengarkan Natalie, seorang gadis yang mereka wawancarai. Seperti, saya mendapat 4B di rapor saya, dan saya sangat malu. Dan saya tidak ingin memberitahu teman-teman saya tentang nilai saya, karena semua orang adalah siswa berprestasi. Poplar Grove sangat kecil dan tertutup, sehingga sepertinya hanya ada satu jenis percakapan. Gosip di lorong semuanya tentang pencapaian. Siswa lain, Samantha, memberitahu mereka, "Oh, ini waktu pendaftaran kelas, berapa banyak AP yang akan kamu ambil semester depan? Oh, ini waktu transisi olahraga, tim apa yang akan kamu gabung semester depan? Oh, timmu pergi ke kejuaraan, apakah kamu mendapat juara pertama? Posisi apa yang kamu mainkan?" Itu semua adalah percakapan yang sangat normal. Abrutin dan Mueller sangat akrab dengan budaya kelas menengah atas yang bertekanan tinggi. Mereka adalah profesor perguruan tinggi. Orang-orang seperti mereka praktis menciptakan budaya kelas menengah atas yang bertekanan tinggi. Tetapi dalam pengalaman mereka, biasanya ada kesenjangan antara apa yang diinginkan orang tua untuk anak-anak mereka, dan apa yang diinginkan anak-anak, atau setidaknya beberapa anak, untuk diri mereka sendiri. Di Poplar Grove, tidak ada kesenjangan. Abrutin berkata, ada tipe anak yang sangat jelas dan tidak banyak alternatif bagi anak-anak untuk menjadi berbeda. Dan tekanan datang dari mana-mana. Itu datang dari sekolah, yang ingin mempertahankan peringkat tinggi. Itu datang dari orang tua, yang khawatir bahwa anak mereka tidak akan masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Dan itu datang dari anak-anak, yang, Anda tahu, perlu mengambil 4 atau 5 kelas up sepanjang waktu. 1.
Ide ini, bahwa tidak banyak alternatif bagi anak-anak untuk menjadi berbeda, adalah aneh karena, tentu saja, sekolah menengah secara tradisional telah menjadi tempat di mana kaum muda menemukan semua cara mereka bisa berbeda. Lihatlah grafik berikut. Ini adalah hasil survei yang dilakukan di sebuah sekolah menengah besar di Midwest pada tahun 1990. Jika Anda bersekolah pada era itu, data tersebut akan sangat familiar. Beberapa ratus siswa diminta untuk mendaftar berbagai kerumunan yang membentuk sekolah mereka dan untuk menggambarkan kepribadian setiap kelompok. Angka-angka tersebut mewakili persentase dari setiap kelompok yang sesuai dengan deskripsi di kolom paling kiri. Jika Anda bersekolah sebelum tahun 1990-an atau setelahnya, nama-nama berbagai kelompok mungkin berbeda, tetapi polanya akan sama. Inilah tampilan sekolah menengah yang khas. Ada kelompok anak-anak yang sangat menyukai sekolah dan kelompok yang membenci sekolah. Ada kelompok yang keras dan mengganggu, dan kelompok yang rajin dan pendiam. Dan keragaman itu sangat berguna. Remaja sedang mencoba mencari tahu siapa diri mereka, dan memiliki sekolah dengan berbagai macam kelompok memberi mereka kesempatan terbaik untuk menemukan teman sebaya di mana mereka merasa nyaman. Ada beberapa penelitian menarik, misalnya, untuk menunjukkan bahwa anak-anak yang bergabung dengan kelompok seperti goth atau punk, di mana mereka berpakaian dan merawat diri mereka sendiri dengan cara yang mengejutkan, bahkan menjengkelkan, malu. Mereka berpakaian dengan cara yang membuat orang lain takut untuk berbicara dengan mereka karena mereka takut untuk berbicara dengan orang lain. Tampilan goth adalah baju besi. Salah satu penulis survei sekolah menengah, Bradford Brown, memiliki grafik yang dia gunakan untuk secara sosial, menemukan kelompok-kelompok kunci di sekolah yang dia pelajari, yang saya sertakan di bawah hanya karena ini adalah penggambaran kehidupan sekolah menengah normal yang sangat sederhana dan lucu. Ingat ini dari sekolah menengah. Poplar Grove juga memiliki kerumunan, tentu saja. Tetapi poin Mueller dan Abrutin adalah bahwa tidak ada ruang di antara kerumunan. Jika Anda membuat versi grafik itu untuk Poplar Grove, itu akan terlihat seperti ini. Jika Anda seorang skater, Anda harus menjadi skater berprestasi tinggi. Jika Anda seorang nerd, Anda harus menjadi nerd yang populer secara sosial. Jika Anda seorang punk, Anda harus menjadi punk yang masuk ke pilihan pertama perguruan tinggi Anda. Dalam salah satu bagian paling menarik dari penelitian mereka, Abrutin dan Mueller mencoba menemukan anak-anak yang telah menolak norma-norma Poplar Grove. Itu tidak mudah. Inilah salah satu penemuan mereka, Scott. Saya tahu bahwa sekolah menengah itu penting dan saya merasakan perasaan itu, seperti, oh, jika saya tidak lulus ujian ini maka saya akan berakhir tunawisma. Saya tidak suka harus pergi ke pola pikir itu. Saya berharap saya bisa mengubahnya. Saya tidak bisa. Abrutin dan Mueller mengatakan bahwa Scott mengidentifikasi dirinya sebagai pemberontak. Tetapi bahkan kemudian dia tidak bisa menghilangkan gagasan Poplar Grovian yang sangat bahwa jika dia gagal dalam ujian, dia akan berakhir tunawisma. Abrutin dan Mueller menulis, kadang-kadang, dia percaya diri dengan hati nuraninya yang moral dan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah di Poplar Grove, tetapi, di lain waktu, dia tampil lebih malu-malu, sebagai pemuda yang tidak yakin apakah pandangannya tentang situasi itu benar. Bagaimana jika budaya di Poplar Grove bukan lokal dan terbatas, tetapi cara kerja seluruh dunia? Pada akhirnya, ketidakpastian yang dapat dimengerti ini merusak penolakan protektif Scott terhadap budaya dan penegasan harga dirinya sendiri.
Dan kemudian ada Molly, pemberontak lain yang menggambarkan dirinya sendiri. Baik hati, penuh kasih sayang, dan agak pendiam dan serius, Molly sama mahirnya dalam kerumitan menjadi anak ideal, seperti remaja Poplar Grove lainnya. Sial, dia mewujudkan banyak ideal itu. Dia memberitahu kami bahwa akademisi sangat penting, dan dia bertekad untuk bekerja keras dan mendapatkan nilai bagus. Dia bermain olahraga sekolah menengah, meskipun dia tidak berada di tim lacrosse yang didambakan, dan menjadi dekat dengan gadis-gadis di kerumunan populer. Setelah lulus, dia pergi ke universitas besar. Inilah tampilan pemberontakan dalam monokultur, penyimpangan dari jalur umum yang sangat kecil sehingga Anda membutuhkan MRI untuk mendeteksinya. Kurangnya, keragaman kelompok itulah yang memungkinkan Poplar Grove mencetak skor sangat tinggi dalam peringkat sekolah menengah negara bagian. Itu juga yang meyakinkan orang tua. Anak Anda mungkin orang luar, tetapi setidaknya mereka akan menjadi orang luar yang berprestasi tinggi. 2. Tetapi apa yang Anda korbankan dalam dunia keseragaman adalah ketahanan. Jika ada sesuatu yang salah dalam salah satu dari banyak subkultur yang membentuk sekolah menengah yang dijelaskan dalam dua grafik tersebut, infeksi akan kesulitan menyebar ke subkultur lain manapun. Kelompok-kelompok di sekolah terlalu jauh. Masing-masing memiliki seperangkat antibodi budaya sendiri yang menyulitkan agen menular untuk bergerak tanpa gangguan melalui populasi seluruh sekolah. Di sisi lain, monokultur tidak menawarkan pertahanan internal terhadap ancaman luar. Begitu infeksi berada di dalam dinding, tidak ada yang bisa menghentikannya. Richard, agen real estate yang mengenal Poplar Grove sebaik siapapun, mengerti ini. Dia memilih untuk tinggal dan mengirim putrinya ke sekolah di Annesdale tetangga, kota yang sangat dibenci oleh banyak orang Poplar Grove. Itu adalah keputusan pengasuhan, katanya. Saya merasa itu lebih dunia nyata. Dan tidak ada tekanan sebanyak itu. Poplar Grove terkenal dengan tekanan tinggi ini untuk menjadi luar biasa. Jadilah yang terbaik di band. Jadilah pemain bola basket terbaik. Anda harus pergi ke MIT. Anda tahu, maksud saya, intensitas nyata ini untuk menjadi yang terbaik. Itu bagian dari reputasi mereka. Ibu saya adalah seorang guru sekolah menengah di Poplar Grove dan akan berbicara tentang orang tua yang datang dan dia memberi nilai B pada anak itu dan mereka sangat marah karena ini akan merusak peluang Ivy League mereka. Dia berbicara tentang hal yang sama yang telah diselesaikan oleh Abrutin dan Mueller, tekanan. Itu terasa seperti Anda bisa merasakannya. Dan kami tidak bersedia menempatkan anak-anak kami di dalamnya. Saya mendengarnya. Maksudku, ketika aku pergi ke janji listing, mengapa kamu pindah? Hanya saja sedikit terlalu banyak tekanan. Anak saya tidak cocok. Ini adalah penggiling sosial. Maksud saya, itu terkenal. Anda bisa bertanya kepada siapa saja. Richard mengatakan dia mengenal kepala sekolah Poplar Grove High School. Saya bertanya kepadanya apa pendapat kepala sekolah tentang tekanan itu. Dia bilang, orang tuanya gila. 5. Pada tahun 1982, beberapa bulan sebelum Stephen O'Brien mulai melakukan eksperimen cangkok kulitnya di Wildlife Safari di Oregon, Safari memutuskan untuk menambah koleksi citahnya. Saya telah pergi ke Sacramento dan mengambil 2 citah dari Sacramento Zoo, Melody Roelke Parker ingat. Roelke Parker adalah dokter hewan yang merawat citah Wildlife Safari. Nama mereka adalah Toma dan Sabu. Mereka tampak cukup sehat. Tidak ada yang salah secara terang-terangan dengan mereka. Kami membawa mereka kembali dan, mungkin dalam waktu seminggu, mereka ditambahkan ke koloni pembiakan citah utama kami. Roelke Parker menyukai citah. Dia bahkan membesarkan 2 anak citah sendiri, setelah ibu mereka meninggalkannya. Jadi saya punya 2 citah di rumah saya, yang luar biasa karena mereka mendengkur dan mereka berpelukan dan mereka mendorong Anda keluar dari tempat tidur. Itu bukan sesuatu yang akan Anda pikirkan melihat orang-orang ini, tetapi hidup bersama mereka adalah mimpi. Saya adalah keluarga mereka. Saya akan bola-balik bekerja. Mereka akan duduk di kursi dan mereka akan duduk sangat tinggi dan berpelukan. Anda tahu, dan kepala mereka tinggi dan itu sangat menyenangkan untuk melihat orang-orang di jalan raya semacam panik atau panik.
Koloni cheetah di wildlife safari seperti keluarga besarnya, itulah sebabnya apa yang terjadi pada salah satu cheetah baru dari Sacramento sangat menyusahkan. 2 bulan kemudian, salah satunya, jantan, pingsan. Dan kami bertanya-tanya, apa-apaan ini? Jadi kami bergegas membawanya ke klinik kami dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Diagnosanya adalah gagal ginjal. Cheetah itu mati. Oke, jadi itu agak aneh karena dia tampak cukup sehat. Tetapi jelas ada banyak stres ketika hewan dipindahkan ke struktur sosial baru, rezim makan baru, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu semacam kejadian sekali saja. Tetapi kemudian Roelke Parker memperhatikan bahwa cheetah lain di koloni mereka mulai sakit. Mereka mulai mengalami berbagai masalah tidak spesifik dengan diare dan penyakit gusi yang aneh. Seperti jika mereka mendesis pada Anda akan melihat gusi mereka semua teriritasi dan berdarah. Kucing-kucing itu menjadi lesu. Mereka mulai kehilangan berat badan dalam jumlah besar. Kami membudidayakan mulut dan menemukan bakteri aneh. Harus memberi mereka eritromisin untuk mencoba mengobati infeksi mulut. Tapi saya tidak tahu apa itu. Saya tidak punya petunjuk. Seekor cheetah menjadi sangat sakit sehingga Roelke Parker harus menidurkannya. Dia melakukan otopsi. Ketika saya membuka perut dan menemukan ini kuning, kental, seperti benang, gejala klasik dari penyakit ini disebut peritonitis infectious felin, yang terkenal pada kucing domestik, tetapi tidak ada yang pernah melaporkannya pada cheetah. FIP, seperti yang dikenal, adalah coronavirus, sepupu dari strain COVID yang beberapa dekade kemudian akan melakukan kerusakan besar pada manusia. Ini jarang fatal pada kucing domestik, tetapi bagi cheetah, itu sangat menghancurkan. Roelke Parker secara teratur melakukan pemeriksaan darah pada semua cheetah di safari, dan dia kembali dan mulai memeriksa sampel untuk antibodi FIP. Sebelum kedatangan Toma dan Sabu, tidak ada cheetahnya yang menunjukkan tanda-tanda FIP. Tetapi setelah mereka tiba, hampir semua orang melakukannya. 2 kucing California telah memulai mini epidemi. Butuh waktu sekitar 8 bulan setelah infeksi ketika hewan-hewan mulai mati, dan kemudian mereka mulai, Anda tahu, mati, dan itu benar-benar mengerikan. 80% kucing di bawah 16 bulan umur mati. Itu adalah pembantaian. Hewan-hewan itu akan jatuh sakit. Tetapi untuk beberapa alasan mereka tidak bisa menghilangkan virus tersebut. Sistem kekebalan tubuh mereka mencoba untuk menggagalkannya dengan menciptakan antibodi dan tingkat antibodi mereka akhirnya hanya meningkat ke tingkat super tinggi sehingga protein darahnya sangat tinggi. Dan Anda mendapatkan krisis imunologis ini. Mereka adalah kerangka berjalan. Manifestasi penyakit pada kucing domestik, katakanlah, FIP, memiliki 10 gejala, tetapi secara total setiap kucing mungkin hanya menunjukkan beberapa di antaranya. Cheetah memiliki semuanya. Mereka mengalami diare, lesi mulut, penurunan berat badan. Dia mencoba segala cara, selang lambung, penguat kekebalan, cairan. Tidak ada yang berhasil. Kami tidak menyelamatkan salah satu dari mereka. Setelah penyakit muncul, sudah berakhir. Sudah selesai. Apa yang dilihat Roelke Parker adalah hasil yang tak terhindarkan dari apa yang ditemukan Stephen O'Brien. Cheetah semuanya sama. Betina hamil tunggal itu kembali pada akhir Pleistocene yang muncul dari guanya untuk menemukan dirinya sendirian terjadi, karena kebetulan genetik semata, menjadi cheetah yang rentan terhadap coronavirus kucing. Dan karena setiap cheetah berasal darinya, sekarang setiap hewan rentan. Dalam beberapa abad ketika cheetah berkeliaran bebas, fakta itu tidak terlalu penting. Mereka adalah hewan soliter, setiap cheetah menempati area yang luas, sejauh mungkin dari rekan-rekannya. Epidemi tidak dapat memusnahkan seluruh populasi cheetah di alam liar, karena cheetah mempraktikkan jarak sosial yang setara dengan hewan. Tetapi manusia mengubah itu. Mereka mengumpulkan sejumlah besar cheetah untuk hidup berdampingan di ruang tertutup. Epidemi cheetah adalah kesalahan penjaga kebun binatang. Jika satu hewan sakit, mereka semua akan sakit, kata Roelke Parker. Dan itulah yang terjadi. Kemudian dia menyadari dia hanya melihat puncak gunung es. Saya menemukan bahwa telah terjadi wabah di suatu tempat di Kanada, dan kebun binatang itu menutupinya sepenuhnya, katanya. Mereka tidak memberitahu siapapun. Tidak ada yang tahu itu ada, tetapi mereka memusnahkan semua cheetah mereka. Hal yang sama terjadi di sebuah kebun binatang di Irlandia. Tidak ada yang membicarakan ini sama sekali. Dia dan O'Brien pergi ke pertemuan kebun binatang di Florida, dan dia memutuskan untuk berbicara.
Dia memberikan ceramah tentang epidemi yang sedang berlangsung di kebun binatangnya di Oregon. Setelah itu, seorang dokter hewan dari kebun binatang di California mendatangi Royal ke Parker dan berkata, "Bos, saya ada di Oregon sekarang untuk mengambil cheetah." Dan saya berkata, "Oh Tuhan saya, mereka belum diberitahu apapun." Direktur tidak memberitahu mereka apapun tentang wabah penyakit ini, dan saya berkata, "Ya, Anda tidak menginginkannya. Anda tidak menginginkannya." Jadi, dia segera menelepon direkturnya dan berkata, "Anda tidak akan membawa pulang cheetah dari Wildlife Safari." Dan cukup untuk mengatakan, ketika saya pulang, saya diberitahu bahwa saya perlu mencari pekerjaan lain. Karena saya telah mempublikasikan ini dan mendiskusikannya, dan yang lebih buruk, saya telah menghentikan penjualan dengan tindakan saya. Staf saya berhenti. Mereka hanya marah dengan bagaimana saya diperlakukan. Itu buruk. 6. Di Poplar Grove, epidemi dimulai ketika seorang wanita muda bernama Alice melompat dari jembatan. Itu terjadi pada siang hari, dan ada orang di sekitar, jadi Alice selamat. Dia dibawa ke rumah sakit. Menurut semua laporan, Alice adalah remaja Poplar Grove yang ideal, cerdas, ramah, berorientasi pada prestasi, dan cantik, menurut perkiraan orang lain, tulis Mueller dan Abrutin. Upaya bunuh dirinya mengejutkan, dan seperti semua peristiwa mengejutkan di komunitas yang sangat erat, itu banyak dibicarakan. Mengapa seorang gadis yang tampaknya memiliki segalanya, yang menunjukkan sedikit tanda perjuangan, mencoba mengakhiri hidupnya? 6 bulan kemudian, teman sekelas dan rekan setim Alice, seorang gadis bernama Zoe, melompat dari jembatan yang sama. Dia tidak selamat. 4 bulan kemudian, teman sekelas Zoe dan Alice, Stephen, mengakhiri hidupnya dengan senjata. Komunitas itu sekarang memiliki 3 upaya dan 2 kematian. 7 tahun berlalu, ada kemungkinan untuk berpikir bahwa itu semua adalah kesalahan. Tetapi kemudian datang 2 bunuh diri lagi, keduanya laki-laki, dalam kurun waktu 3 minggu. Kemudian seorang gadis populer bernama Kate, yang dekat dengan kedua anak laki-laki itu, melompat dari jembatan yang sama dengan Alice dan Zoe. Mungkin yang terbaik adalah membiarkan Mueller dan Abrutin menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya. Kurang dari setahun setelah kematian Kate, muncul satu lagi kelompok yang lebih besar, Charlotte dan 3 teman lakinya yang dekat meninggal karena bunuh diri dalam periode 6 minggu. Sejak saat itu, setidaknya 1 pemuda atau dewasa muda Poplar Grove meninggal karena bunuh diri setiap tahun. Beberapa tahun, komunitas itu mengalami beberapa kematian akibat bunuh diri. Banyak anak mencoba bunuh diri. Dalam dekade antara 2005 dan 2016, Poplar Grove High School, sebuah sekolah dengan sekitar 2.000 siswa, kehilangan 4 gadis remaja karena bunuh diri, 5 jika kita menghitung seorang gadis yang baru saja pindah dari PGHS, 2 siswa sekolah menengah, dan setidaknya 12 lulusan baru. Secara statistik, tingkat bunuh diri normal di sekolah dengan 2.000 siswa adalah 1 atau 2 kematian setiap 10 tahun. Poplar Grove jauh melampaui itu. Anak-anak di sekolah menengah akan mendengar tentang bunuh diri yang terjadi di sekolah menengah. Kemudian mereka akan masuk ke sekolah menengah dan mengalami babak lain. Orang-orang pindah ke Poplar Grove karena mereka pikir itu aman, suatu perlindungan dari jenis kekerasan dan ketidakpastian yang menggantung di begitu banyak komunitas Amerika. Itulah mengapa epidemi bunuh diri sangat mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi di sini? Tapi itu seharusnya tidak mengejutkan. Poplar Grove adalah monokultur, jalan raya panjang dan lurus tanpa jalan keluar. Ketika kematian pertama terjadi, itu adalah anomali. Ketika itu terjadi lagi, itu menjadi perhatian. Tetapi ketika itu terjadi berulang kali, itu menjadi dengan cara yang paling menghancurkan, dinormalisasi. Dalam setidaknya 3 dari 4 klaster, ada seorang siswa berstatus tinggi yang sangat terlihat, yang sangat mewujudkan cita-cita pemuda Poplar Grove, kata Abrutin. Anda tahu, seperti bintang olahraga 3 musim, mungkin kapten di salah satu olahraga itu, Anda tahu, IPK 4.0, kepribadian ceria. Banyak pemuda yang meninggal karena bunuh diri tampak sempurna, dan kemudian mereka pergi begitu saja. Jadi itu seperti, ya, jika mereka tidak bisa bertahan dalam konteks ini, bagaimana saya bisa? 7. Pada tahun 1983, Melody Royal ke Parker meninggalkan Oregon untuk mengambil peran Panther Florida. Hampir tidak ada panther yang tersisa di Florida, dan negara bagian itu ingin menemukan cara untuk membangun kembali populasinya. Dia bergabung dengan tim pemburu panther. Mereka menggunakan anjing foxhound untuk melacak kucing melalui rawa-rawa di Florida Selatan dan mengejarnya ke atas pohon, lalu mereka menembaknya dengan senapan bius. Tahun pertama saya pikir kami akhirnya menangkap 4 kucing, Royal ke Parker ingat.
Itu sangat sulit. Yang tidak saya mengerti adalah stres mencoba menangkap panter ini sangat tinggi karena mereka sangat berharga. Dan mereka berada 40 kaki di atas pohon, dan Anda harus mengevaluasi usia, status kesehatan, dan kondisi fisik mereka. Salah satu tim akan memanjat pohon, di mana kucing itu bersembunyi dengan gugup. Saya harus mencari tahu berapa banyak obat yang harus diberikan kepada kucing ini agar dia tidak jatuh dari pohon, tetapi dia harus cukup linglung sehingga dia tidak akan membunuh pendaki. Tujuannya adalah untuk melemparkan jaring ke panter dan menurunkannya perlahan ke tanah, lalu memberikan pemeriksaan fisik lengkap pada hewan tersebut, mengambil sampel darah dan kulit, memasang kerah elektronik, dan melepaskannya kembali ke alam liar. Apa yang menjadi jelas sejak awal adalah, hewan-hewan ini sudah tua, kata Royal ke Parker. Tidak ada anak muda, tidak ada anak kucing. Betina berada di ambang penuaan reproduksi. Kami akan mengumpulkan sperma dari jantan, 95% spermatozoanya cacat. Panther, tim tersebut segera menyadari, telah melalui bukan hanya satu penyempitan populasi, seperti cheetah, tetapi beberapa penyempitan. Yang pertama adalah kepunahan mamalia besar pada akhir era Pleistosen. Kemudian, pada abad ke-20, panter Amerika Selatan yang mencoba bergerak ke utara diblokir oleh panter teritorial ketika mereka mencoba menyeberangi Isthmus Panama yang sempit. Tidak ada lagi pendatang baru yang menambah kumpulan gen Florida. Itu menjadi lebih buruk. Mangsa utama panter pernah menjadi rusa, tetapi populasi rusa Florida ditiadakan oleh pemburu. Panter direduksi untuk memakan armadillo. Mereka kekurangan gizi. Beberapa yang tersisa dipaksa untuk kawin sedara, dengan akibat bahwa satu demi satu cacat genetik mulai menumpuk. Panter tidak memiliki keragaman genetik sama sekali. Ada satu penangkapan di mana anak kucing dibawa masuk, Royal ke Parker ingat. Ketika saya pergi untuk mengevaluasi mereka, sekitar sebulan setelah mereka ditangkap, mereka menidurkan jantan ini. Saya pergi untuk meraba-raba skrotumnya. Dia tidak memiliki testis, dan saya mulai mengamuk bahwa kita telah kehilangannya. Kami memiliki jantan tanpa testis dan kami memiliki cacat jantung. Desis jantung sekarang muncul di mana-mana. Secara biologis, kita baru saja menabrak tembok. Kucing-kucing ini bertahan hidup dengan susah payah. Itu adalah kepunahan yang terjadi di depan mata saya. Pada tahun 1992, semua orang yang terlibat dalam perjuangan untuk menyelamatkan panter Florida berkumpul di sebuah rumah perkebunan tua di perbatasan Georgia. Royal ke Parker dan O'Brien ada di sana, bersama dengan 30 lainnya. O'Brien mengingatnya sebagai beberapa hari yang intens mendengarkan, berposisi, mengkritik, berjuang, dan berkompromi. Faksi yang dipimpin oleh O'Brien berpendapat untuk membawa darah segar. Cougar Texas adalah sepupu dekat panter, dengan keragaman genetik 20 kali lipat. Mengapa tidak membawa Cougar ke Florida? Para peternak swasta sangat marah. Mereka berkata, mari kawinkan panter liar dengan hewan yang kita miliki dalam penangkaran. Gagasan bahwa mungkin ada sesuatu yang secara intrinsik salah dengan panter Florida seperti adanya tampak konyol bagi mereka. Panter Florida adalah maskot negara bagian 3. Kami merasa kami memiliki panter murni, kata salah satu peternak swasta. Menyilangkan Cougar Texas dan panter Florida seperti menyilangkan elang botak dan elang emas. Pada akhirnya, Anda tidak memiliki apa-apa. 4. Pada akhirnya, pertemuan tersebut mencapai kesepakatan. 8 Cougar betina akan dikirim dari Texas dan dilepaskan di Big Cypress Swamp. Texas bertemu Florida, dan transformasi dimulai. Kedua kelompok mulai kawin silang. Mereka tumbuh lebih kuat. Pada satu kesempatan yang tak terlupakan, keturunan dari ibu Texas dan ayah Florida pindah ke daerah yang hanya ditempati oleh satu panter lainnya. Jadi tebak apa? Kata Royal ke Parker. Dia sangat subur. Kami tahu setidaknya, seperti, 108 anak kucing yang dihamilinya. Dia dikenal sebagai Don Juan karena dia sangat produktif. Orang yang melatih anjing itu bernama Roy McBride, kata O'Brien. Dia selalu berkata, kau tahu, Steve, saya pikir genetika ini omong kosong, tapi dia bilang, saya akan melakukannya karena mereka menyuruh saya melakukannya. Tapi kemudian ketika dia melihat keturunan dari program restorasi,
Apa yang dia perhatikan adalah bahwa panter yang merupakan persilangan atau bibrida lebih besar. Mereka lebih kuat. Dia bilang mereka terlihat seperti Arnold Schwarzenegger dibandingkan dengan panter Florida sebelumnya. Panter diselamatkan. Di mana dulu populasi panter Florida berjumlah puluhan, sekarang jumlahnya lebih dari 100. Tetapi untuk diselamatkan, ia harus menjadi sesuatu yang lain, bibrida Texas dan Florida. Solusi terbaik untuk epidemi monokultur adalah memecah monokultur. Haruskah Poplar Grove melakukan hal yang sama? Tentu saja, tapi bagaimana? Monokultur Poplar Grove adalah ciptaan orang tua Poplar Grove. Mereka bisa mengirim anak-anak mereka ke sekolah di Annesdale, seperti yang dilakukan Richard sang agen real estate. Mereka tidak mau. Mereka menginginkan sekolah di mana setiap siswa selaras sempurna. Jika monokultur Poplar Grove dipecah, siswanya tersebar, para guru dikerahkan kembali, versi baru Poplar Grove High hampir pasti tidak akan sebanding dengan versi lamanya. Sekolah baru mungkin tidak akan mendapat peringkat nasional. Mungkin tidak menawarkan banyak kursus up. Mungkin tidak memenangkan lusinan kejuaraan atletik negara bagian. Hal yang sangat menarik orang-orang Poplar Grove ke Poplar Grove akan hilang. Epidemi menyukai monokultur, tapi begitu juga kita. Terkadang, bahkan, kita berusaha keras untuk menciptakannya, meskipun dengan melakukannya kita mempertaruhkan anak-anak kita sendiri. Dalam kedokteran, ada istilah untuk jenis penyakit yang disebabkan oleh intervensi dokter, iatrogenesis. Anda merawat seseorang dengan obat, dan efek sampingnya ternyata lebih buruk daripada penyakitnya. Anda melakukan operasi kecil, dan pasien meninggal karena komplikasi. Penyakit iatrogenik adalah niat baik. Tidak ada yang mencoba menyakiti pasien. Tetapi seorang dokter tidak berhak menggunakan suara pasif dan berbicara tentang pasien yang telah dirugikan. Epidemi iatrogenik memiliki penyebab dan pelakunya. Poplar Grove adalah iatrogenesis. Pada saat Abrutin dan Mueller berada di Poplar Grove, ada lebih banyak kasus bunuh diri. Mueller berkata, "Saya tidak akan berbohong, itu sangat sulit. Saya masih memiliki perasaan kuat tentang, Anda tahu, tentang beberapa anak yang meninggal selama penelitian lapangan kami. Mereka percaya mereka telah menemukan mengapa epidemi itu terjadi, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Sungguh menyedihkan melihat pola itu terulang kembali. Anda tahu, selalu ada semacam ironi. Setiap kali kami pergi ke sekolah, kami melihat ini di mana orang tua mengatakan, Anda tahu, semakin lama, kesehatan mental semakin penting. Kita perlu mempromosikannya, kita perlu menjaganya. Tetapi sumber daya apapun yang dimiliki sekolah, kami menginginkan ini untuk tes up atau lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler, atau lebih banyak. Anda tahu maksud saya? Sekolah terus menekankan prestasi di atas segalanya. Inilah pesan kepala sekolah, hal pertama yang Anda lihat di situs web Poplar Grove High School. Huruf miring adalah milik saya. Pembelajaran adalah misi utama sekolah kami dan kami di Poplar Grove percaya bahwa semua siswa dapat dan akan belajar. Kami telah menciptakan lingkungan yang menyediakan keunggulan dalam pengajaran dan pembelajaran sehingga semua siswa akan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam dunia kita yang beragam dan berubah. Adalah, kami, misi, untuk menyediakan lingkungan yang positif dan menantang di mana semua siswa akan mencapai kesuksesan akademis, sosial, emosional, dan fisik. Bersama-sama kita mencapai dan mempertahankan suasana hormat, dukungan, dan harapan tinggi. Para guru sekolah, kata kepala sekolah, berbakat dan pekerja keras. Mereka berusaha menciptakan kurikulum yang menantang dan relevan. Semua ini mencerminkan keyakinan kami bahwa belajar adalah proses seumur hidup dan Poplar Grove adalah tempat di mana kami menjangkau untuk mengajar dan mengajar untuk menjangkau. Ngomong-ngomong, saya mengelabui Anda. Itu bukan pesan kepala sekolah dari Poplar Grove High School. Itu adalah pesan kepala sekolah dari salah satu sekolah dasar Poplar Grove. Monokultur dimulai sejak dini di Poplar Grove. Mueller dan Abrutin, kebetulan, sekarang pindah ke Colorado, di mana mereka bekerja dengan sekolah menengah yang epideminya mungkin bahkan lebih buruk.